Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah dari kelas 6A mata kuliah manajemen risiko dengan NIM 18070251113. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko saya akan membuat video penjelasan mengenai manajemen risiko. Silakan menonton. Pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Adapun pengertian manajemen risiko perbankan syariah. Manajemen risiko perbankan syariah yaitu merupakan prosedur dan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang diakibatkan atau yang mungkin saja diakibatkan dari kegiatan perbankan syariah tersebut. Resiko adalah potensi kerugian. Dalam konteks perbankan syariah ini, resiko perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan. Nah, resiko ini adalah suatu hal yang negatif terhadap pendapatan atau permodalan suatu bank, dan risiko ini juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian dan tujuan bank. Berikutnya, jenis-jenis risiko pada perbankan syariah. Yang pertama ada yang namanya risiko kredit. Risiko kredit ini adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjiannya yang telah disepakati. Kemudian yang kedua ada risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, yaitu antara lainnya risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Kemudian ada risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Jadi dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuiditas yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Lalu ada risiko operasional. Apa itu risiko operasional? Risiko operasional ini adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, yaitu seperti kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Putusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian ada risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melakukan tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Lalu ada risiko strategik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengembalian atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian ada risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, maka bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, di mana dalam penerapan manajemen risiko, bank unit syariah ini dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko ini untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan UUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada BUK. Nah, penerapan manajemen risiko tersebut setidaknya mencakup pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta investasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen risiko pada perbankan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.